Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para penentang Rasulullah pasti akan berakhir dengan menyedihkan. Salah satu kisah dari para kaum musyrikin adalah Abu Lahab dan istri dan putranya Utaibah. Meskipun Abu Lahab masih terbilang keluarga dekat Nabi Muhammad, namun kebencian selalu menyelimuti benak Abu Lahab sekeluarga. Pada awalnya, Abu Lahab adalah paman Rasulullah yang baik. Hal ini dibuktikan dengan sikap bahagianya dalam menyambut kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Namun di masa diutusnya kenabian Rasul, Abu Lahab sekeluarga justru berbalik arah memusuhi Nabi dan umat Islam. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Jangan kemana-mana, simak videonya hingga akhir. Istri Abu Lahab adalah bernama Ummu Jamil yang mempunyai nama asli Aura binti Harb. Ummu Jamil dikenal sebagai wanita cantik yang sangat terhormat. Dia dilahirkan dari keluarga kaya raya, terpandang, dan anak dari tokoh besar Quraisy, yakni Harb. Abu Lahab dan istrinya menikah dan dikaruniai 6 anak. Di antaranya adalah Utbah, lalu Utaibah, lalu Ad-Durra, lalu Al-Uzza, dan yang terakhir adalah Khalidah. Keluarga Abu Lahab terlahir dari sama-sama keluarga terhormat, cerdas, dan kaya raya. Namun sayangnya, harta, kedudukan, dan nasab terhormat itu digunakan untuk menzalimi umat Islam. Abu Lahab sendiri memiliki nama asli Abdul Uzza yang bermakna hambanya berhala Uzza. Uzza adalah patung atau berhala yang dijadikan Tuhan dan disembah oleh para kaum musyrikin Mekah sejak zaman jahiliyah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, banyak orang kafir yang menolak ajakan itu. Mereka malah masih tetap mempertahankan ajaran menyembah patung-patung berhala. Termasuk salah satu provokator terbesar adalah Abu Lahab dan istrinya yang sangat benci dengan keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Awal sebelum datangnya wahyu syariat Islam, hubungan antara keluarga Nabi dan Abu Lahab berjalan dengan baik. Hebatnya lagi, keduanya menjalin besan dengan menikahkan kedua putra-putri mereka. Anak laki-laki Abu Lahab yang bernama Utaibah mempersunting putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Sedangkan anak laki-laki Abu Lahab yang bernama Utbah juga dinikahkan dengan putri Rasulullah lainnya yang bernama Ruqayyah. Dahulu kala pernah Rasulullah mengumpulkan para orang-orang Quraisy di Bukit Safa. Maka datanglah orang-orang Quraisy termasuk di dalamnya Abu Lahab. Setelah itu Rasulullah bertanya, "Wahai kaum Quraisy, bagaimanakah pendapatmu bila aku memberikan kabar bahwa musuh akan datang besok pagi atau besok petang? Adakah kamu mempercayainya?" Mereka pun menjawab, "Kami akan mempercayainya dengan sepenuh hati." Lalu Nabi berkata, "Aku peringatkan kepadamu bahwa siksa Allah yang amat berat akan datang menimpa." Abu Lahab yang mendengar sabda Rasulullah itu seketika emosi dan sangat malu. Kemudian Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan?" Atas bantahan dari jawaban Abu Lahab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab sebagai kecaman terhadap kelakuan buruk Abu Lahab. Di dalam surat Al-Lahab dijelaskan kisah kejahatan Abu Lahab dan sang istri yang selalu mengolok-olok dan menyakiti Rasulullah. Saat istri Abu Lahab, Ummu Jamil, mendengar kabar turunnya surah Al-Quran yang membahas dirinya dan sang suami, maka dia pun sempat mencari batu untuk dilemparkan ke mulut Rasulullah. Karena sangat membencinya Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Jamil memerintahkan kedua anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah untuk menceraikan istri-istrinya yang tak lain adalah putri Rasulullah tercinta. Ummu Jamil juga sampai mengharamkan kepalanya hingga anak-anaknya benar-benar menceraikan putri-putri Nabi itu. Anak Abu Lahab yang bernama Utaibah akhirnya lebih berpihak kepada sang ibu. Utaibah lalu menceraikan Ummi Kulsum dan mengembalikannya pada Muhammad. Tak hanya itu, Utaibah juga sempat meludahi tubuh mulia Nabi Muhammad SAW. Begitu biadabnya anak Abu Lahab yang bernama Utaibah itu. Dengan kesabarannya, Rasulullah hanya bersabar dan kemudian berdoa kepada Allah.
Ya Allah, kuasakan atasnya anjing di antara anjing-anjingmu. Tak terduga, tiba-tiba tragedi mengerikan menimpa Utaibah. Doa yang telah dipanjatkan Rasulullah akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ketika Utaibah melakukan sebuah perjalanan pedagang menuju kota Syams, tiba-tiba datanglah seekor hewan buas mendekati Utaibah. Dengan ganasnya, singa buas itu lantas menerkam tubuh Utaibah hingga tewas mengenaskan. Tak hanya itu, tubuh Utaibah juga dicabik-cabik dan dimakan oleh singa kelaparan itu. Setelah perceraian dengan anak Abu Lahab, akhirnya kedua putri Rasul itu dinikahkan dengan pengganti yang jauh lebih mulia, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Kebengisan dan perbuatan jahat Ummu Jamil juga rajin dilakukan kepada Nabi Muhammad dengan kerja keras. Hebohnya lagi, setiap harinya istri Abu Lahab itu selalu menyebarkan duri-duri tajam di jalan-jalan yang biasa dilewati Rasulullah, guna untuk melukai sang Rasul. Kisah kejahatan gila keluarga Abu Lahab ini akhirnya menjadi terkenal, bahkan terekam jelas dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Istri Abu Lahab juga mendapat gelar wanita pembawa kayu bakar karena berhasil menumpuk dosa-dosa di punggungnya, bagaikan seperti wanita pemanggul kayu bakar. Abu Lahab dan istrinya lalu menabarkan adu domba dan perlawanan pada umat muslim. Ummu Jamil tidak segan-segan menjual perhiasan kalungnya yang sangat mahal untuk sebagai biaya pelancaran aksinya dalam menghalau dan menyakiti Rasulullah. Hal ini demi melampiaskan sakit hatinya pada sang Rasul akibat ulah dan niat buruk Ummu Jamil kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan azab kepada Ummu Jamil. Akhirnya, suatu ketika saat Ummu Jamil tengah menggendong kayu-kayu berduri yang ia gendong di punggungnya, tiba-tiba tali-tali yang ia gunakan untuk menggendong duri itu meleset dan mencekik leher Ummu Jamil hingga akhirnya mati secara tragis dan mengenaskan. Nasib malang juga menimpa Abu Lahab sendiri. Tepatnya setelah hari ke-7 usai peperangan Badar, Abu Lahab diserang penyakit yang menjijikan. Kulit Abu Lahab dipenuhi bisul-bisul bau dan menjijikan. Abu Lahab pun akhirnya mati dalam kondisi memprihatinkan. Tubuhnya busuk dipenuhi bau menyengat. Orang-orang tidak ada yang mau mengurus bangkai Abu Lahab itu. Namun selama 3 harian mayatnya tak terurus. Akhirnya mayat Abu Lahab lalu dikuburkan dengan cara memprihatinkan. Badannya disogrok menggunakan kayu hingga masuk ke dalam liang kuburnya. Setelah itu, mayat busuknya dilempari bebatuan kerikil sampai terkubur dengan rapat. Itulah balasan azab pedih Allah untuk orang-orang yang mencelakai Rasulullah dan menentang Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kisah di atas mengajarkan pada kita akan bahayanya menentang hukum Allah. Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita meniru akhlak buruk dari Abu Lahab dan istrinya serta putranya yang rajin menghina dan menyakiti Rasulullah. Semoga Allah selalu menetapkan iman dan Islam kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.